Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan presentasikan terkait dengan judul perkembangan wilayah perkotaan Koridor Bandung Timur. Kemudian dari kelompok 7 ada juga anggota kelompoknya ada 3 orang, yaitu yang pertama ada Selda Trianisha, kemudian Pina Amelia Pusdinar, dan saya sendiri Ringa Musa Geluresa. Selanjutnya, dalam profil wilayah terdapat ruang lingkup wilayah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Dalam kawasan perkotaan Cekungan Bandung itu terdapat 85 kecamatan yang terdiri dari seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat mencakup 16 kecamatan, wilayah Kabupaten Bandung yang mencakup 31 kecamatan, wilayah Kabupaten Sumedang yang mencakup 5 kecamatan, wilayah Kota Bandung yang mencakup 30 kecamatan, seluruh wilayah Kota Cimahi yang mencakup 3 kecamatan. Selanjutnya ada peta batasan administrasi Kota Bandung. Selanjutnya ada peta batas administrasi Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada peta administrasi Kabupaten Sumedang. Selanjutnya itu ruang lingkup wilayah kawasan perkotaan Koridor Bandung Timur mencakup 17 kecamatan yang terdiri atas kecamatan di Kota Bandung, terdiri dari 9 kecamatan diantaranya Rancasari, Gedebage, Cibiru, Panjelekan, Ujung Berung, Cinambo, Arca Manik, Antapani, dan Mandala Jati. Kecamatan Kabupaten Bandung yaitu terdiri dari 3 yaitu Cileunyi, Rancaikek, dan Cicalengka. Sebagian kecamatan Sumedang itu yaitu Jatinangor, Cimanggu, Tanjung Sari, Pemulihan, dan Sukasari. Selanjutnya luas wilayah Kota Bandung itu ada 167,31 km yang terbagi menjadi 30 kecamatan mencakup 151 kelurahan. Kecamatan terluasnya itu ada di Kecamatan Gedebage dengan luas 9,58 km. Luas wilayah Kabupaten Bandung sebesar 1.762,40 km. Rata-rata tingkat kepadatannya itu 2.101 jiwa per kilometer. Dengan 31 di kecamatan di Kabupaten Bandung, tingkat kepadatannya itu di Kecamatan Margahayu mencapai 11.446 jiwa. Luas wilayah di Kabupaten Sumedang itu sebesar 155.871,98 km, yang terdiri dari 26 kecamatan terbagi ke dalam 270 desa dan 7 kelurahan. Ini ada kondisi geografis yang terdiri dari satu kota dan 2 kabupaten, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Next. Kemudian ada tujuan pengembangan wilayah. Nah, di sini terdapat dalam 3 peraturan, itu ada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2022 sampai 2042. Kemudian yang kedua dalam Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 24 Tahun 2020 tentang pengelolaan kawasan perkotaan Cekungan Bandung. Kemudian yang ketiga dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Kemudian ada pengembangan wilayah metropolitan dalam Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2022 sampai 2042 pada pasal 15 bagian B terkait strategi pola ruang kota untuk mengoptimalisasi pembangunan wilayah terbangun dengan mendukung dan memprioritaskan pengembangan ke wilayah Bandung yang terdiri atas SWK Arca Manik, Ujung Berung, Kordon, dan Gedebage. Kemudian ada wilayah Bandung Timur diarahkan untuk pengembangan pada fasilitas sosial dan fasilitas umum baru skala kota dan wilayah. Kemudian ada analisis SWOT, yaitu terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan ada lokasi strategis dan aksesibilitas tinggi, pusat pertumbuhan baru dan potensi ekonomi, dan investasi infrastruktur skala besar. Kemudian kelemahan dari kekuatan tersebut adalah masalah infrastruktur dasar yang belum merata, kemudian urbanisasi tidak terencana, dan tata ruang kurang terkendali. Kemudian ada peluang, yaitu optimalisasi koridor transportasi baru, pengembangan kawasan terpadu dan kota baru, peningkatan investasi di sektor properti dan jasa, dan pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian dari peluang tersebut juga mengandung ada ancamannya, yaitu bencana alam yang semakin intens, spekulasi tanah dan kenaikan harga lahan, dan masalah sosial perkotaan yang kompleks. Nah, kemudian ada analisis kependudukan. Pada sebelah kiri itu diagram bisa dilihat jumlah penduduk. Kemudian yang sebelah kanan ada kepadatan penduduk, yang dimana pada lambang
Warna merah yaitu dilambangkan dengan kepadatan penduduk tinggi, kemudian yang sedikit merah atau merah lembu itu sedang, kepadatan penduduk sedang, dan krem itu kepadatan penduduk rendah. Kemudian ada analisis kependudukan, pola pertumbuhan, grafik menunjukkan pola pertumbuhan penduduk yaitu konsisten dari periode 2020 sampai 2021 ke 2021 sampai 2022 di sebagian besar wilayah. Namun terjadi pemulihan atau stabilisasi pertumbuhan pada periode 2022 sampai 2023 di beberapa kawasan. Kemudian wilayah dengan pertumbuhan tertinggi itu ada Cibiru dan mengalami penurunan sampai 2023. Kemudian ada analisis fisik yang dimana analisis fisik ini terdapat wilayah existing pada tahun 2019 dan 2024. Itu yang sebelah kiri tahun 2019 dan sebelah kanan 2024. Bisa dilihat mungkin ada beberapa perbedaan dalam kondisi existingnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Pina Amelia. Pada slide ini membahas terkait PDRB per kapita wilayah Bandung Raya, yang dimana di dalamnya terkait PDRB Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi dengan data time series yaitu dari tahun 2019 sampai 2023. Selanjutnya yaitu interaksi antar wilayah yang lebih luas, interaksi Bandung Metropolitan Area koridor Bandung Timur dengan wilayah yang lebih luas. Yang pertama yaitu di sektor pendidikan, yang dimana sektor ini sangat dominan dan menjadi ciri khas utama wilayah ini, yang dimana Jatinangor, Cibiru, serta Panjaitan memiliki aset utama berupa keberadaan perguruan tinggi besar yang menarik banyak mahasiswa dan pendatang dari berbagai daerah, yang dimana lokasinya strategis dan aksesibilitas yang baik. Kemudian dalam aspek ekonomi terdapat dua mall, yaitu Mall Hubertus dan Summarecon Mall yang ada di Kecamatan Cinambo dan Kecamatan Gedebage, yaitu berfungsi sebagai pusat perdagangan dan konsumsi yang signifikan di Bandung Timur. Keberadaannya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan regional dengan meningkatkan aktivitas perdagangan. Kemudian di Kecamatan Jatinangor, Sukasari, Tanjung Sari, Cimanggung, dan Pemulihan yang berada di Kabupaten Sumedang memiliki potensi ekspor yang kuat terutama pada komoditas kopi, mangga gedong gincu, ubi cilembu, serta industri pengolahan makanan dan kerajinan. Kemudian terdapat Masjid Al-Jabar yang terletak di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, merupakan masjid terbesar dan terbaru di Jawa Barat. Lokasinya yang strategis dekat dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan stasiun kereta api Cimekar yang menjadikannya mudah diakses dari berbagai wilayah di Bandung Raya dan sekitarnya. Yang dimana Masjid Al-Jabar ini sebagai ikon religi dan budaya, masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, wisata edukasi Islam bagi masyarakat Jawa Barat, memperkuat integrasi sosial dan budaya antar kabupaten, kota maupun provinsi. Kemudian pada aspek fisik, kawasan Bandung Timur mengalami urbanisasi yang signifikan, di mana penduduk dari daerah rural dan kabupaten sekitar bermigrasi untuk mencari pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas yang lebih baik. Urbanisasi ini menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk di wilayah perkotaan dan pinggiran kota seperti Kecamatan Cileunyi, Jatinangor, dan Ranca Ekek. Selanjutnya adanya daya tarik dari dalam dan daya dorong keluar. Untuk daya tarik, Bandung Timur memiliki pusat-pusat ekonomi seperti kawasan industri, pusat perdagangan, dan pemukiman yang berkembang pesat. Infrastruktur seperti tol Cisumdawu dan kereta cepat Jakarta-Bandung meningkatkan aksesibilitas sehingga menarik migrasi penduduk dan investasi dari kabupaten sekitar seperti Sumedang dan Kabupaten Bandung. Selanjutnya, untuk daya dorong keluar, itu perluasan permukiman dan kawasan industri ke wilayah pinggiran Kabupaten Bandung dan Sumedang menyebabkan penyebaran aktivitas ekonomi dan sosial yang melebar dari pusat kota. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga lahan di pusat kota, kemacetan, kebisingan, dan pencemaran yang mendorong penduduk mencari tempat tinggal di pinggiran.
kawasan pinggiran mengalami perkembangan fungsi baru seperti pemukiman, perdagangan, pendidikan, dan jasa yang sebelumnya terkonsentrasi di pusat kota, menandai bahwasannya ada proses sentrifugal yang memperluas wilayah perkotaan. Selanjutnya, kerjasama antar daerah. Adanya kerjasama Kota Bandung dan Kabupaten Bandung melakukan kerjasama dalam penyelesaian masalah genangan air di Terowongan Cibaduyut sebagai implementasi dari kesepakatan bersama antar kedua kota. Kerjasama antara Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang yaitu melakukan kerjasama dalam pembangunan Jalan Tol Cisundawu, Cileunyi, Sumedang, Dawuan. Kemudian kerjasama Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung melakukan kerjasama dalam pengembangan kawasan pendidikan Jatinangor di Kabupaten Sumedang, dan dukungan aksesibilitas dari atau ke Kota Bandung ini adalah kerjasama yang bersifat berkelanjutan dan telah berjalan lama. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyaknya salah kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.